Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hapsari Dian Pertiwi dengan NIM 21201902441 dari Prodi Teknik Informatika 7B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu dasar citra digital dan pemampatan citra. Pertama, dasar citra digital. Pada bab ini membahas tentang perspektif sistem visual manusia, sarana perolehan citra, dan hubungan ketetanggaan antar piksel. Yang pertama, persepsi sistem visual manusia. Sebelum menggunakan peralatan buatan, perlu dimengerti pula peralatan alami pengolahan citra objek melalui sistem penglihatan manusia atau Human Visual System. Pertama, mengenai mekanisme penangkapan citra objek melalui mata manusia secara fisik. Tampak gambar di bawah ini mampang bola mata manusia yang memperlihatkan bagian-bagian pentingnya. Mata dapat diibaratkan sebagai sebuah sensor yang dapat menangkap objek dalam bentuk citra. Proses pembentukan citra oleh mata adalah sinar dari objek masuk melalui pupil, yaitu lubang bulat di tengah iris. Diameter lubang yang diatur oleh objek pada iris yang secara otomatis melebar bila intensitas cahaya rendah, dan sebaliknya mengecil untuk intensitas tinggi. Dengan demikian, rentang energi optis yang diterima retina sebagai sensor dipersempit, yang berarti rentang kepekaan terhadap rata variasi intensitas cahaya dari objek diperluas. Namun, makin luas lubang tangkapan sinar, makin kurang resolusi atau ketajaman citra yang diindera. Kemudian sarana perolehan citra. Nah, ini merupakan diagram blok sistem perolehan data citra. Diawali dengan unit pengindera atau sensor yang mengubah isyarat cahaya atau optis menjadi isyarat elektris. Kemudian dilewatkan ke unit kondisi isyarat agar keluaran memenuhi suatu standar aras atau level amplitude, impedans, dan bidang frekuensi tertentu. Keluaran unit ini dapat langsung dihubungkan ke sarana pencetakan printer untuk mendapatkan hard copy, minat ke sarana penyimpanan, atau langsung ke sarana pengolahan citra. Selanjutnya, pendigitalan citra. Pendigitalan citra merupakan proses mengubah dari citra analog yang kontinu menjadi citra digital yang diskrit. Proses ini diperlukan karena agar dapat diproses menggunakan komputer, maka citra harus dinyatakan secara numerik dan bernilai diskrit. Secara garis besar, proses pendigitalan citra dua proses, pencuplikan dan kuantisasi. Nah, kedua proses ini sangat berpengaruh pada hasil citra digital yang dihasilkan. Proses pencuplikan citra dilakukan dengan membagi citra asli dalam grid berbentuk sangkar pada arah horizontal dan vertikal. Sedangkan proses kuantitasi bagi intensitas citra asli menjadi citra dengan intensitas yang ditentukan. Nah, gambar yang di atas ini memperlihatkan hasil proses pencuplikan dari citra asli menjadi citra digital dengan resolusi 50x50 dan 10x10. Proses kuantisasi pengaruh pada citra menjadi tampak alami karena batas gradasi warna atau arah keabuan menjadi terlihat jelas. Artinya, citra mengalami penurunan kualitas dari segi intensitasnya. Gambar yang di bawah ini memperlihatkan penurunan kualitas citra yang disebabkan kuantisasi.
Selanjutnya, ukuran dan resolusi data umumnya berbentuk panjang dengan dimensi tinggi kali lebar N kali M. Ini menyatakan jumlah baris, sedangkan M menyatakan jumlah kolom pada metrik. Resolusi data menyatakan jumlah baris atau kolom elemen data atau piksel satuan pengukuran, misalnya per inch, yaitu menyatakan banyak piksel setiap jarak 1 inci. Kebanyakan kasus, resolusi citra adalah sama di arah horizontal dan vertikal. Resolusi citra juga menyatakan tingkat detail suatu citra. Resolusi citra berbanding lurus dengan detail suatu citra, yaitu semakin tinggi resolusi citra, semakin tinggi juga detail suatu citra. Selanjutnya, hubungan ketetanggaan antar piksel. Piksel-piksel pada citra membentuk suatu metrik tertentu yang pengolahannya nantinya dapat melibatkan piksel-piksel yang terletak di sekitar piksel tersebut. Piksel-piksel yang berdekatan ini dapat dikatakan piksel yang bertetangga. Operasi ketetanggaan piksel memainkan peran penting dalam pengolahan citra modern. Yang pertama, tetangga piksel. Jika satu piksel P pada koordinat Y memiliki 4 tetangga horizontal dan vertikal, yang koordinatnya diperlihatkan pada gambar A, yang ini. Kumpulan piksel tersebut disebut 4 tetangga dari P dan dinotasikan dengan N4 P. Masing-masing piksel merupakan unit jarak dari EG, dan beberapa tetangga dari P berada di luar citra jika EG berada pada ujung batas citra. Jika selain 4 tetangga tersebut, piksel P memiliki 4 tetangga diagonal yang koordinatnya diperlihatkan pada gambar. Yang B dinotasikan dengan N P, maka 4 tetangga diagonal ini bersama 4 tetangga sebelumnya disebut dengan 8 tetangga dari P dan dinotasikan dengan N8P. Selanjutnya adalah pengukuran jarak. 3 buah piksel P, V, dan Z dengan masing-masing koordinat secara berturut-turut adalah X, Y, ST, dan VW. D adalah fungsi jarak asimetrik jika seperti persamaan di bawah ini. Jarak Euclidean antara P dan V dinyatakan dengan persamaan di bawah yang ini. Untuk pengukuran jarak ini, piksel memiliki jarak lebih kecil atau sama dengan suatu nilai R dari Y terdapat dalam piringan dengan Z dari R berputar di EG. Selanjutnya memasuki yang kedua, yaitu pemampatan citra. Pada bab ini membahas tentang redundansi data, proses pemampatan citra, dan kriteria pemampatan citra, pengukuran hasil pemampatan, klasifikasi metode pemampatan, dan metode pemampatan. Yang pertama, redundansi data. Pemampatan merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat namun dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Cara pemampatan adalah mengurangi data berlebihan atau redundansi data karena sering bagian data tersebut berulang untuk mewakili sebuah informasi yang sama. Terdapat jenis redundansi data dalam pemampatan data, yaitu coding redundansi. Coding redundansi terjadi jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas piksel melebihi jumlah yang diperlukan. Yang kedua, interpixel redundansi, yang terjadi karena adanya korelasi antara piksel dengan piksel tetangganya. Psychovisual redundansi, jadi karena fenomena di mana intensitas keabuan yang seharusnya bervariasi terlihat sebagai intensitas konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dalam membedakan warna. Selanjutnya, proses pemampatan citra. Model kompresi data diperlihatkan pada gambar di
atas ini terdapat dua bagian utama, yaitu bagian encoder dan decoder. Fungsi encoder adalah membuat representasi simbol-simbol dari citra masukan, membuat citra masukan atau melakukan fungsi pemampatan. Sedangkan decoder berfungsi merekonstruksi kembali sehingga dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi penirmampatan. Pada bagian encoder terdiri dari tiga proses, yaitu pemeta, penguantisasi, dan pengkode simbol. Bagian decoder memiliki fungsi kebalikan dari bagian encoder. Hanya pada bagian decoder tidak terdapat pengkuantisasi. Hal ini disebabkan karena proses kuantisasi dari encoder tidak dapat dilakukan proses balik. Selanjutnya, kriteria pemampatan citra. Dalam merancang metode pemampatan citra, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan ukuran keberhasilan metode yang diusulkan, yaitu yang pertama, waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam pemampatan dan penirmampatan merupakan faktor penting. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam pemampatan dan penirmampatan, maka akan semakin baik. Yang kedua, ukuran. Ukuran merupakan pertimbangan kedua. Hal ini terkait dengan efisiensi memori. Sebuah metode pemampatan akan bernilai baik jika hasil pemampatan memberikan ukuran yang jauh lebih kecil. Yang ketiga, kualitas. Kualitas pemampatan biasanya berbanding terbalik dengan ukuran hasil pemampatan. Artinya, semakin kecil ukuran memori yang dihasilkan pemampatan, maka akan semakin banyak informasi yang hilang akibat pemampatan. Terakhir, keempat, format format. Pertimbangan format merupakan pertimbangan terakhir, yaitu lebih terkait dengan penggunaan berkas, yaitu apakah lebih cocok untuk pengiriman atau untuk penyimpanan. Selanjutnya, pengukuran hasil pemampatan. Terdapat dua kriteria pengukuran kebenaran hasil proses pemampatan, yaitu kriteria subjektif dan kriteria objektif. Kriteria subjektif dilakukan dengan melakukan polling atau membagi kuesioner kepada beberapa orang yang ditunjuk untuk menilai kualitas hasil pemampatan menurut pengamatan mereka. Untuk kriteria objektif diperlukan untuk mendapatkan data matematis kemiripan antara citra asli dengan citra hasil pemampatan. Hasil pengukuran ini dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan distorsi antara citra asli dengan citra hasil pemampatan. Oleh karena itu, kriteria ini disebut juga dengan difference distortion measure. Selanjutnya, klasifikasi metode pemampatan. Metode pemampatan citra digital dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu metode lossless dan metode lossy. Metode lossless menghasilkan citra hasil pemampatan persis seperti citra aslinya. Metode lossy menghasilkan citra hasil pemampatan yang diizinkan kehilangan informasi pada sebagian data citra. Selanjutnya, metode pemampatan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemampatan citra, yaitu yang pertama, metode kuantisasi. Metode kuantisasi ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah tingkat keabuan atau warna pada citra, misalnya dari 256 menjadi 16. Yang kedua, metode Raman. Metode ini menggunakan pendekatan statistik dalam mengkodekan intensitas baru citra. Prinsip dari metode ini adalah intensitas piksel yang sering muncul dikodekan dengan kode yang lebih pendek, sedangkan yang jarang muncul dikodekan lebih panjang. Yang ketiga, metode pemampatan run-length encoding. Metode ini sangat cocok untuk pemampatan pada citra yang memiliki kelompok-kelompok piksel berderajat sama. Yang terakhir, metode Shannon-Fano. Metode ini tergantung pada probabilitas setiap intensitas piksel yang muncul pada suatu data. Dari probabilitas yang didapatkan, dibuat daftar kode untuk setiap intensitas dengan ketentuan bahwa setiap intensitas yang berbeda memiliki kode yang berbeda pula. Selanjutnya, metode tersebut berdasarkan pada pendekatan, yaitu pendekatan kuantitasi, pendekatan statistik, pendekatan ruang, dan pendekatan fraktal.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.